Perkenalkan, nama saya Novia Zulma dari kelas 2 TIF. Pada video pertemuan kali ini, saya akan menampilkan 4 menu tambahan baru untuk project guest dan admin dari sebuah toko coffee shop. Mengangkat tema coffee shop, saya memutuskan untuk mengambil tampilan admin. Sebelumnya, saya sudah mendesain dan membuat dashboard untuk halaman sisi admin, yang dimana sebelumnya saya sudah menambahkan navbar untuk dashboard, orders untuk tampilan error, lalu ada juga customer service, setting, dan juga logout. Nah, untuk dashboard sendiri itu berisi galeri-galeri dari toko coffee shop-nya. Lalu ada catatan penjualan dan juga record transaksi di hari yang sama. Lalu ada juga button export dan juga create report. Lalu ada menu untuk ke halaman order, di mana tampilan ini khusus untuk menampilkan semua jenis menu dan semua menu dari toko coffee shop ini. Baik itu dari makanan, serta minuman, mau dessert, atau apapun itu. Lalu ada halaman error 401, ini berisi untuk menampilkan halaman error, di mana nantinya halaman error 41 ini bisa kita routingkan ke slash bintang, yang dimana ketika si pengguna atau si user ketika menginputkan slash yang tidak ada halamannya atau asal-asalan, itu bisa mengarah ke halaman errornya. Lalu ada customer service. Nah, customer service ini saya desain, saya isi dengan data JSON untuk menampilkan list-list admin yang bekerja atau yang bertugas di dalam sistem coffee shop-nya. Lalu logout itu otomatis logout atau keluar dari akun yang langsung meng-switch pengguna atau admin itu ke halaman login-nya untuk masuk kembali. Oke, untuk penambahan 4 menu yang di sisi admin, saya sudah menambahkan menu report penjualan, rekap review, stok, serta rekap pengeluaran. Oke, sebelumnya untuk menampilkan halaman tadi, tentunya kita akan membahas atau menampilkan data-data, di mana kita harus butuh data stok JSON, review JSON, report JSON, serta pengeluaran JSON. Nah, untuk tampilan dari data JSON itu sendiri ya sama seperti data JSON sebelumnya, di mana pastinya ada atribut, ada key-nya, lalu juga ada value dari masing-masing key-nya. Begitu juga dengan data report, data review, serta data stok JSON. Yang berbeda mungkin hanya atribut yang dibutuhkan untuk menampilkan data-data tersebut. Oke, setelah data tadi dibutuhkan, kita butuh file yang akan menampung atau menampilkan. Berarti menampilkan, bukan menampung, menampilkan data JSON tadi dalam bentuk yang lebih bagus, lebih friendly, user friendly, lebih terstruktur dalam bentuk table. Nah, saya menampilkan data JSON ini dalam bentuk table agar si admin bisa lebih mudah melihat stoknya, melihat pengeluarannya, lebih terstruktur. Berikut adalah folder. Kita akan bahas yang pertama itu report. Nah, untuk report sendiri itu berisi data-data report penjualan di hari itu misalnya. Nah, pastinya kita butuh logika untuk mengambil serta memfilter data JSON tadi, di mana fetch-nya atau path-nya itu saya ambil dari folder data yang ada di dalam public, lalu ada di file report JSON. Pastikan nama file JSON-nya dengan nama yang dipanggil di dalam file JSX-nya sama, sehingga data yang diambil merujuk ke file yang sama. Lalu ini adalah tampilan untuk menampilkan si data JSON untuk si report tadi lebih terstruktur dan lebih bagus. Nah, kebetulan untuk di report itu saya bagi sectionnya, ada section mingguan, harian, daily, weekly, and monthly. Nah, gunanya agar si adminnya nanti bisa memilah mana report yang per harian, per mingguan, serta per bulannya.
Lalu lanjut, ada review JSON. Review ini gunanya nanti akan menampilkan report rekap dari review customer melalui websitenya. Yang pastinya ada data JSON-nya dan atribut-atribut yang sesuai dan yang dibutuhkan. Dan untuk review sendiri, pastinya logika yang dibutuhkan adalah logika untuk mengambil data dari file JSON-nya. Selebihnya itu hanya membuat variabel, membuat objek untuk memanggil objek-objek dari file atribut file reviewnya, seperti review.rating. Rating ini adalah salah satu atribut yang ada di dalam file review JSON-nya. Review, oke. Sama seperti stok, pastinya butuh data JSON yang sama. Ada ID-nya, ada namanya, kategori, price-nya, stock unit, and statusnya, itu yang sesuai yang dibutuhkan atau kriteria untuk menampilkan stok. Begitu juga dengan pengeluaran. Pengeluaran pastinya nggak jauh dari tanggal, kategori pengeluarannya, terus deskripsinya, serta jumlah yang dikeluarkan. Untuk bagian stok dan juga pengeluaran, itu kita sama-sama hanya menggunakan baris coding yang dialokasikan untuk memanggil atau mengambil data dari file JSON yang sudah disediakan dalam folder public. Di dalam foldernya ada folder data dan merujuk ke file JSON-nya masing-masing. Yang pastinya kita akan menambahkan logika ketika panjang atau jumlah stok dari file JSON-nya itu 0, maka akan menampilkan informasi stok sudah habis. Namun jika tidak, maka dia akan menampilkan nama stoknya, nama barangnya berarti, lalu ada jumlah stoknya, lalu ada statusnya, serta unitnya. Unit itu seperti apakah dia box, apakah dia slice unitnya. Lalu begitu juga dengan pengeluaran. Kita butuh baris coding untuk menggantikan file data JSON-nya. Lalu kita butuh tampilan yang diatur dengan menggunakan CSS agar tampilan table yang di dalam web kita nanti itu lebih kelihatan user friendly dan memudahkan si admin untuk memilah data. Nah, berikut adalah pemanggilan si objek-objek dari data JSON seperti date, kategori, and juga description. Baik, kita akan langsung demokan hasil yang sudah saya tambahkan. Itu ada pengeluaran di pertama. Seperti yang saya katakan tadi, pengeluaran sudah saya bagi menjadi section harian, mingguan, dan bulanan. Nah, ini mingguannya, dan ini juga tampilan untuk bulanannya. Lalu ada recap review yang berisi review-review dari si customer. Ada rating, ada tanggalnya kapan dia review, terus ada isi reviewnya, serta ada nama dari yang si previewnya. Lalu stok. Nah, stok itu ada unitnya, apa diakah cup, slice, atau pieces, lalu ada nama produknya, jumlahnya, serta ada statusnya, apakah dia available, low stock, stok sedikit. Lalu yang terakhir itu ada rekap pengeluaran. Di mana rekap pengeluaran itu ada tanggalnya, ada kategorinya untuk apa, apakah itu untuk gaji, untuk supplier, atau maintenance, lalu deskripsinya. Serta saya bedakan warnanya warna merah untuk karena dia bersifat pengeluaran. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, pengucapan, ataupun kata-kata yang tidak saya sengaja. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.